Balik lagi di Sinelis, tempat dimana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Sebelumnya gue udah pernah ya ngomongin soal horor Indonesia, yaitu pas bikin daftar 10 film horor lokal paling underrated. Bisa dicek buat yang belum nonton, ada banyak hidden game gue masukin di situ. Jadi kayaknya emang udah waktunya ya gue bikin list yang satu ini, yaitu tentang film horor Indonesia terbaik sepanjang masa. Ada beberapa pertimbangan yang gue pakai dalam nyusun daftar ini. Yang pertama jelas karena ini soal film horor harus serem, seberapa serem filmnya. Yang kedua adalah seberapa ikonik, dalam arti misal filmnya tuh udah rilis lama, itu apakah adegannya masih diingat sampai sekarang atau enggak. Dan yang ketiga adalah soal inovasi, apakah filmnya biasa aja, sama kayak film-film pada umumnya, atau berhasil ngasih inovasi yang baru ke industri perfilman Indonesia. 10 judul di daftar ini gue pilih berdasarkan 3 poin di atas, ada yang menonjol di salah satu poin, tapi ada juga yang menonjol di ketiganya, alias merata, sempurna. Dan perlu gue ingetin, list ini sifatnya adalah subjektif, personal, nggak absolut. Apalagi horor itu adalah genre yang subjektif banget, karena ketakutan tiap orang tuh beda-beda. So kalau misalkan lu punya versi sendiri soal film horor Indonesia terbaik sepanjang masa, feel free untuk share versi lo di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung kita mulai dari nomor 10. Di nomor 10 ada Sebelum Iblis Menjemput. Ini film yang menandai debut penyutradaraan solo seorang Timo Cahyanto. Setelah di 3 film pertama tuh selalu duet sama Kimo Stambul dengan nama Mo Brothers. Di sini Timo secara terang-terangan tuh ngeliatin kecintaannya ke karya-karya Sam Raimi, terutama seri Evil Dead, buat nampilin suguhan horor yang brutal. Sebelum Iblis Menjemput juga ngasih kesempatan buat Karina Suwandi nampilin sisi dia yang lain, dimana sang aktris tuh berakting gila-gilaan pas adegan kesurupan. Sebelum Iblis Menjemput bisa lo tonton di Netflix. Nomor 9 ada Sundel Bolong. Contoh film yang mungkin judulnya tuh banyak orang lupa, tapi adegannya selalu diingat sampai sekarang, bahkan setelah 40 tahun lebih filmnya dirilis. Dari film inilah adegan Susana makan sate 200 tusuk itu berasal. Sundel Bolong ini juga menandai titik balik karirnya Susana. Sebelum Sundel Bolong dia pernah main horor di Beranak Dalam Kubur, tapi mayoritas karirnya itu masih diisi drama dan romance panas. Baru setelah Sundel Bolong, Susana dikenal sebagai ratu horor Indonesia di era 80-an berkat beberapa kolaborasi lain dengan sutradara Siswono Gautama seperti Nyi Blorong, Telaga Angker, Malam Satu Suro, dan Malam Jumat Kliwon. Nomor 8 ada Bayi Ajaib. Film yang baru awal tahun ini dapat remake ya. Versi remake-nya tuh emang ngasih beberapa sentuhan modern di teknis dengan cerita yang juga lebih dipoles. Tapi buat urusan menakut-nakuti, versi originalnya masih jauh lebih serem. Bayi Ajaib adalah horor yang sukses bikin banyak penontonnya tuh parno selama bertahun-tahun. Berkat sederet adegan ikoniknya, dari momen hamil di perut sampai kemunculan si bayi bermuka orang tua di toilet. Bayi Ajaib versi original bisa lu tonton di Klik Film. Nomor 7 ada Kodrat. Film paling baru di daftar ini, baru rilis di bioskop tahun lalu. Gue masukin Kodrat dan naruh di posisi yang lumayan tinggi karena film ini tuh berhasil ngerombak banyak banget pakem horor religi Indonesia. Salah satunya adalah soal Ustadz ahli ruqyah yang biasanya tuh cuma digambarin jago doa. Di sini dia jadi kayak superhero. Kodrat ini gabungin formula horor lokal dengan formula film martial arts Asia dan suguhan cowboy western. Elemen religinya juga nggak asal-asalan, di mana proses ruqyah di sini benar-benar digambarin sebagai aktivitas komunikasi antara manusia dengan sang pencipta. Buat yang pengen nonton lagi, Kodrat baru aja mulai tayang di Prime Video. Nomor 6 ada Pocong 2. Obrolan soal Pocong 2 sekarang mungkin lebih banyak diisi pertanyaan ya soal film pertamanya yang secara misterius itu dilarang tayang sama lembaga sensor film. Alhasil banyak yang mulai lupa soal gimana seremnya film ini. Rilis di tahun 2006 sebelum sosok pocong tuh terlalu sering dieksploitasi kayak sekarang dan mulai kehilangan kemistisannya. Pocong 2 mempopulerkan ketakutan masyarakat kita soal guling, di mana guling itu bisa mendadak berubah jadi pocong. Nomor 5 ada Jelangkung. Satu dari beberapa film rilisan awal 2000-an yang berjasa membangkitkan industri perfilman Indonesia yang sempat mati suri pada 90-an. Kalau dilihat sekarang, ceritanya mungkin klise, yaitu tentang penelusuran mistis 4 sahabat ke daerah bernama Angker Batu, kemudian bermain dengan jelangkung di sana. Tapi cerita sederhana itu berhasil dipaparkan dengan solid dan tentunya diisi banyak adegan horor mengerikan. Salah satu yang paling ikonik adalah kemunculan hantu suster ngesot di sebuah ruangan bekas rumah sakit. Di nomor 4 ada Rumah Dara. Ketika horor Indonesia itu cenderung didominasi sama cerita mistis dan penampakan demit, Mo Brothers menggebrak lewat Rumah Dara yang mengangkat subgenre slasher. Hasilnya tuh gila-gilaan,
Duo Timo Cahyanto dan Kimo Stambul di kursi sutradara tuh sama sekali nggak menahan diri dalam mengumbar kesadisan. Dibarengi sama penampilan ikonik Sharifah Danis dan Julie Estelle, Rumah Dara adalah pembuktian bahwa sinema horor Indonesia itu nggak cuma berkutat di ranah yang itu-itu aja. Nomor 3 ada Pintu Terlarang, satu lagi horor lokal yang menjauh dari urusan klinik. Di sini Joko Anwar tuh membuktikan statusnya sebagai salah satu sineas lokal paling visioner dengan menghadirkan cerita sinting tentang trauma. Pintu Terlarang tuh mungkin paling diingat karena twist endingnya ya, yang sekilas klise, tapi kalau lo perhatiin lagi, itu bukan twist yang dibikin secara asal, melainkan berfungsi memperkuat penceritaannya dan gak muncul tiba-tiba. Karena Joko tuh udah nebar banyak clue di sepanjang durasi. Dan adegan makan malam di film ini juga masih jadi salah satu momen paling berdarah di film Indonesia. Pintu Terlarang bisa lo tonton di Netflix dan Video. Nomor 2 ada Pengabdi Setan, satu lagi film Joko Anwar, dan yang ini gak perlu gue jelasin panjang lebar lah ya. Sebelum kemunculan sequelnya dan KKN di Desa Penari tahun lalu, Pengabdi Setan adalah film horor Indonesia terlaris sepanjang masa dengan torehan lebih dari 4,2 juta penonton. Di film ini Joko ngebuktiin kalau masih banyak cara kreatif dalam mengolah penampakan hantu. Ditambah cerita solid yang banyak munculin teori, juga keberanian mendobrak pakem soal penggambaran karakter Ustadz, semakin kuatlah status Pengabdi Setan di jajaran horor lokal terbaik. Film ini bisa lo tonton di banyak streaming service, mulai dari Netflix, Disney+, View, Prime Video, sampai Maxstream. Dan nomor 1 alias horor Indonesia terbaik sepanjang masa versi Sinelis jatuh pada Keramat. Mengusung format found footage yang jarang banget dipakai di horor kita, Keramat tuh adalah suguhan yang super serem. Walaupun penampakan pocong masih jadi momen paling ikonik, tapi Keramat juga punya setumpuk adegan mengerikan lain, misal kemunculan keranda di tengah hutan, sampai penampakan makhluk misterius bertubuh putih. Semua teror di film ini tuh nggak ada yang digarap asal-asalan. Sequelnya, Keramat 2 Caruban Larang yang rilis tahun lalu juga bagus banget, tapi film pertamanya masih all time classic yang nggak tertandingi. Keramat bisa lo tonton di Netflix, WeTV, dan Disney+. Oke, itu tadi adalah versi Sinelis untuk 10 film horor Indonesia terbaik sepanjang masa. Gimana? Apakah ada judul favorit lo? Kalau nggak ada, silakan tuliskan di kolom komentar versi lo sendiri soal film horor lokal terbaik sepanjang masa. Dan seperti biasa gue ingetin untuk like video ini, share juga video-video Sinelis lain di medsos lo untuk saling berbagi rekomendasi film. Alright then, sampai jumpa di list-list berikutnya.